Bismillah abi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kali ini kita akan melihat bagaimana pemaparan yang sangat kritis dari apologetik Kristen ini. Sampai-sampai dia bisa membungkam lawan debatnya. Tentu saya berharap teman-teman tidak baperan. Kita hanya ingin bertukar pikiran melalui diskusi lintas agama. Bagi yang suka baper dan suka sifatnya kekanak-kanakan, skip, karena ini untuk orang yang dewasa, teman-teman. Dan di video ini dia menerangkan bagaimana seorang ustadz yang dijagokan oleh banyak muslim itu juga terbirit-birit, teman-teman. Wow, mari kita lihat dan dengar baik-baik. Ini dia videonya. Islam itu apa? Dan tahu betul kualitas orang-orang Islam itu seperti apa. Makanya di sini saya mengajak, saya sekolahin kamu nih, saya sekolahin. Saya didik kamu gratis gitu loh. Makanya sebelum menyimpulkan kami tidak mempertuhan Muhammad, kita bicara dulu mempertuhan itu apa gitu loh. Kenapa sih sehingga sesuatu itu disebut sebagai mempertuhan? Gitu loh ya. Coba cerdas dikit yuk yang muslim-muslim ya. Cerdas dikit yuk. Kita datang ke sini yuk, diskusi bagus yuk ya. Ini dia naik lagi, mungkin tadi terpental atau bagaimana. Ya, pesan TikTok. Ya, kenapa tadi terpental? Sinyalnya hilang, sinyal. Oke, silakan kita ulang lagi yuk. Kita diskusi yang baik ya. Yuk, silakan. Ya, Kak. Ya, saya kasih undangan. Oke. Tapi ada sinyal. Oke, silakan. Tadi sampai mana? Sekarang aku yang tanya balik ke Anda, gantian dong. Oh, boleh silakan. Nggak mau tanya balik, oke. Kalau di Alkitab itu tertulis bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah utusannya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan dong? Di mana tiada Tuhan selain Allah di dalam Alkitab? Bukan, aku baca di Yohanes 17 ayat 3 itu lo pahami sih baik-baik. Di mana? Silakan, coba dibaca. Bentar dulu ya. Nggak boleh, silakan. Ini memang banyak ini orang belajar instan. Ya, nggak apa-apa, silakan yuk. Yuk, silakan. Ya. Inilah hidup yang kekal itu yaitu mereka mengenal engkau. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang bukan benar. Allah. Aduh, ini salah lagi. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah. Ya, betul. Nah, yang benar. Coba baca lagi yang benar. Ya, inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Bukan Allah. Aduh, coba tulisannya apa? Coba tulisannya apa? Allah. Allah bukan Allah, gimana sih? ALLAH itu dibaca Allah, bukan Allah. Betul? Ya, oke. Silakan, yuk. Nanti kalau dibaca Allah lagi kita harus kembali ke SD nanti loh. Yuk, silakan. Itu gini kan? Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Betul. Dan Yesus itu utusan kan? Betul, Yesus itu utusan. Ya, berarti lo menyembah utusan dong. Lo yang menyembah utusan, bener kan? Yang menyembah itu apa dulu? Allah. Menyembah itu apa dulu? Kalau begini, kami nggak menyembah Bapa di surga gini-gini, nggak menyembah Yesus gini-gini. Semacam berdoa gitu. Menyembah, berdoa. Berdoa itu apa? Itu menyembah, mempertuhankan. Berdoa ya kayak kita minta sesuatu. Berarti kalau kita minta orang tua, minta duit, berarti kita berdoa? Ya pokoknya yang masuk akal-akal aja lah, yang minta mobil, minta duit, apa-apa gitu. Kalau minta sama orang tua berarti namanya berdoa? Minta sama orang tua, ya enggak kan. Tadi katanya gitu. Berdoa itu meminta, gimana? Makanya kita jangan lompat-lompat. Kita pelan-pelan nih. Kalau diskusi itu harus terstruktur. Jangan lari kemana-mana dulu. Gini loh, temanya ini kan stop menuhankan Muhammad. Terus tadi kamu bilang, kami orang Islam nih tidak mempertuhan Muhammad. Muhammad tuh utusan, kan gitu. Nah, saya bantah. Ya, saya bantah, walaupun utusan, itu bisa juga dipertuhan. Maksudnya bisa dipertuhan tuh ada kemungkinan dia itu dituhankan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Isa di dalam Al-Quran. Isa dipertuhan. Nah, makanya saya bilang, yang dimaksud dipertuhan itu apa? Gitu loh. Apa dipertuhan itu? Saya tanya dulu, Anda tahu Tuhan nggak? Apa itu Tuhan? Ya siapa dulu Tuhan? Tuhan menurut saya banyak. Setan juga Tuhan bagi orang yang mempertuhankannya. Setan bukan Tuhan. Iya, setan bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan di situ dirujuk kepada
sosok yang menjadikan langit dan bumi. Tapi setan itu Tuhan, kalau pengertian Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Banyak orang mempertuhan setan. Mempertuhan hawa nafsunya juga ada. Ayat-ayat Al-Quran kan berbicara mengenai mereka mengambil Tuhan yang bukan Allah. Contohnya apa? Mereka mengambil berhala sebagai Tuhannya. Mereka mengambil setan sebagai Tuhannya. Mereka mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya. Makanya kita bicara dulu nih pengertian mempertuhan itu apa gitu loh. Betul nggak? Iya. Iya, makanya Ya juga apakah yang dimaksud mempertuhan? Nah, ada contoh-contohnya ayat di dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Jatsiyah nomor 23. Surat Al-Jatsiyah nomor 23 berbicara mengenai ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Surat At-Taubah ayat 31 berbicara mengenai ada orang yang mempertuhan alim ulamanya. Di dalam Bible, di dalam Alkitab juga ada yang berbicara bagaimana ada orang yang mempertuhankan perutnya. Nah, makanya apakah yang dimaksud oleh mempertuhan, yang dimaksud oleh Bible dan dimaksud oleh Al-Quran? Nah, ternyata yang dimaksud mempertuhan adalah Anda menaklukkan diri kepadanya, mengutamakan dia di atas segala-galanya, membuat diri Anda dikendalikan, dikontrol, sehingga Anda takluk tunduk kepadanya. Itu yang dimaksud mempertuhan. Jadi ketika orang takluk Tapi umat tunduk. Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita tes dulu nih. Ketika seseorang mengikuti segala kemauan iblis, takluk, tunduk, dikendalikan oleh iblis sehingga melakukan perintah-perintah iblis, berarti dia mempertuhan iblis, menjadikan iblis sebagai Tuhannya, betul? Tidak. Jadi kami umat Islam. Saya nggak bicara umat Islam. Saya nggak bicara umat Islam. Ketika ada seseorang dia melakukan keinginan-keinginan iblis. Dia takluk kepada iblis. Hidupnya dikuasai, dikendalikan oleh iblis. Maka seseorang itu menurut bahasa Al-Quran, dia telah mempertuhan iblis. Oke. Setuju atau enggak? Kalau nggak setuju kita nggak bisa lanjut. Tapi nggak gitu. Ya, masalahnya saya suruh buka Al-Quran. Mengikuti itu bukan berarti menuhankan. Itu cuman kayak mengikuti aja gitu. Berarti orang yang taat, patuh kepada iblis berarti mempertuhan Allah namanya. Ya udah, aku ikutin narasi Anda. Nggak boleh ya udah. Ikutin narasi Anda. Kalau ya udah, nanti kita di belakang muter-muter lagi. Gini loh. Taruhlah misalnya seseorang itu namanya Fatimah. Taruhlah namanya Fatimah. Fatimah ini melakukan perintah-perintah setan. Dia taat, patuh, tunduk kepada setan. Berarti dia mempertuhan setan atau mempertuhan Allah? Gimana jawabannya? Di sini nggak kedengeran suaranya, nggak kedengeran. Tuh, Mas. Saya ulangin nih. Jika seseorang melakukan perintah-perintah setan, patuh, takluk, tunduk kepada setan, maka yang dia pertuhan itu setan apa Allah? Lu nggak jawab? Nggak kedengeran. Lu kok nggak kedengeran gimana? Udah begitu jelas loh. Coba pakai headset. Gimana? Nggak ada. Saya udah jerit-jerit. Saya ulangin nih. Kalau ada seseorang, seseorang ini dia taat, patuh, tunduk, takluk, dikendalikan oleh syaiton. Berarti dia mempertuhan syaiton apa dia mempertuhan Allah? Kalau secara logika lah ya. Ya setan sih. Setan. Nah, gini kan enak. Nah, sekarang saya tanya, kamu sebagai muslim, kamu berbuat demikian nggak kepada Muhammad? Kamu taat, patuh, takluk, tunduk, sehingga kamu dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Masuk kamar mandi, pakai kaki kiri. Keluar, pakai kaki kanan. Pagi-pagi ambil air, tarik air. Begitu.
Ya kan? Embus-embus begitu. Itu kan karena kamu sebenarnya dikendalikan oleh Muhammad sehingga kamu mengikuti apa yang Muhammad suruhkan kepadamu. Ya, kami cuma kayak gini ya. Jadi itu kami cuma mengikuti perintah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang gitu kan? sesungguhnya kamu mempertuhan Muhammad gitu loh. Dengan cara kamu menyerahkan hidupmu dikendalikan oleh dia. Itu sebenarnya kamu itu mempertuhankan dia, menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Assalamualaikum, aku Rama dan Suci. Jadi Nabi Muhammad itu dapat perintah dari Allah dan disampaikan kepada umatnya. Baik, bukan, kita buktikan ya. Mempertuhankan Nabi Muhammad. Oke, baik. Kalau memang yang kalian ikuti itu sebenarnya bukan perintah Muhammad, Muhammad tuh hanya sebagai penyambung saja. Betul, sebenarnya kamu sedang mempertuhan Allah. Ya, tapi betul. masalahnya di sini Allah nggak pernah nyuruh kayak begitu. Tidak pernah Allah suruh, wahai Muhammad, kul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke kamar mandi pakai kaki kiri. Nggak ada, itu nggak ada. Di Quran mana ada masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan? Nggak ada. Itu kan ada di hadis itu kan. Nah, berarti perintah Muhammad, bukan perintah Allah, betul? Tetap perintah Allah. Oke, kalau Allah memerintahkan kepada Muhammad, berarti namanya wahyu, betul? Betul, wahyu. Nah, kalau wahyu harusnya masuk ke dalam Al-Quran. Tapi kalau di Al-Quran semua nggak bakalan muat, Kak. Di mana ayatnya yang bilang kalau wahyu masuk Quran semua nanti nggak muat? Di mana? Kapan Allah pernah bilang Muhammad jangan dimasukin Quran semua nanti nggak muat? Nah, nggak boleh begitu. Buktinya muat kok di dalam Sahih Bukhari tetap muat. Tetap muat. Dimasukin buku tetap muat. Kak, kalau Alkitab itu diturunkan di mana? Alkitab. Jangan lari-lari, fokus dulu. Pesan khusus. Fokus dulu, gini loh, intinya kan begini. Sebenarnya kalau kita ini saling memahami, kita ini akan enak kita ini komunikasinya. Kami orang Kristen, kami ini mempertuhan Yesus. Caranya bagaimana? Cara mempertuhan Yesus itu. Caranya kami menaklukkan diri kepada dia. Dengan cara menjadikan dia itu kepala, merajai, menguasai, mengendalikan hidup kami. Sehingga kami mengikuti apa yang diperintahkannya. Nah, banyak orang juga mempertuhan setan. Ketika setan merajai hidupnya, mengendalikan hidupnya, akhirnya dia korupsi, menipu, ya kan, bersaksi dusta, membunuh. Itu karena ketika kita melakukan kehendak-kehendak setan, sesungguhnya kita itu adalah hamba setan, mempertuhankan dia. Nah, banyak orang tidak tahu mempertuhan itu apa masalahnya itu. Gimana? Ya itu, coba lo lihat-lihat. Lo cium-cium patung, berdoa kepada patung, apa itu nggak menyembah? Menurut saya itu perbuatan yang syirik. Cium-cium patung, ya itu perbuatan syirik. Nah kan kalau umat Islam tidak syirik. Sama kayak kalian. Kalau kami enggak. Kami tidak ada cium-cium patung. Nah ini, yang cium. Nah sama seperti ini, cium-cium patung itu kan sama kayak begini. Loh, kan ketawa. Itu juga cium-cium patung loh, gimana? Itu cium-cium batu juga. Makanya kalau misalnya kamu nggak nyambung banget. Loh, kalau misalnya kamu ke gereja saya, di gereja saya nggak ada cium-cium patung begitu. Cium-cium apa patung nggak ada. Kalau saya dengan tegas mengatakan, kalau orang Kristen baca Bible nggak akan dia cium-cium patung, nggak akan. Patung cium-cium. Sujud-sujud begini-begini sama patung nggak boleh. Dia akan bersaksi di akhirat siapa saja yang akhirnya berangkat umroh gitu. Tadi katanya seseorang yang cium-cium benda mati, sujud-sujud kepada benda mati, namanya apa musyrik ini? Saya ikutin semua lo logikamu lo. Gimana? Jadi itu kan batu yang di Ka'bah itu kan di Ka'bah. Jadi itu akan bersaksi apa saja yang berangkat umroh gitu kan, bukan untuk menyembah gitu, bukan. Iya, karena apa kalian begitu? Bersaksi apa saja yang akan berangkat umroh gitu. Iya, karena kalian sudah mengikuti Muhammad, kalian sudah mempertuhan Muhammad. Makanya dalam Quran nggak ada suruh cium-cium batu, tapi kalian malah mempertuhan Muhammad. Malah kalian cium-cium batu, begitu. Terima kasih Rudi Tupang, makasih.
Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau boleh tanya, di Alkitab ada suruhan untuk menyembah Yesus? Kalau itu Suruhan. ada. Suruhan. Ya, ya kayak sembahlah Yesus, Tuhan gitu. Apa ada? Ya, jadi begini, di dalam Bible, Yesus itu, kalau Yesus berjalan di dalam Bible, wah seluruh rakyat berbondong-bondong menyembah. Karena mereka tahu bahwa Yesus ini adalah raja yang diurapi, yang datang daripada surga. Begitu. Makanya orang-orang ketika Yesus berjalan, datang menyembah kepada Yesus. Bahkan ketika Yesus baru dilahirkan saja, orang-orang datang kepadanya dan sujud menyembah. Tapi Yesus nggak pernah minta-minta, dia tolong sembah gue dong. Sembah dong gue, awas lu kalau nggak nyembah gue. Tapi nggak pernah. Gimana? Begini pesan khusus, kayaknya kita ini ada kendala sinyal. Gimana? Bagaimana Anda bisa tahu kalau dia itu Tuhan? Dianya aja nggak mengakui kalau dia itu Tuhan. Gimana sih? Tuhan, emang di kepalamu Tuhan tuh apa? Partikel-partikel gitu atau apa sih? Emang Tuhan tuh apa sih? Coba jelaskan dulu definisi di kepalamu itu Tuhan tuh apa? Apakah sejenis apa begitu Tuhan zat yang berbeda begitu bagaimana? Apa? Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Esa itu apa? Tuhan itu satu, Esa. Saya juga Esa satu. Saya juga satu. Esa itu tunggal. Saya juga tunggal. Iya. Loh, gimana sih? Saya ada berapa? Saya ada berapa? Saya ada berapa? Kan Anda itu ciptaan Tuhan. Anda itu ciptaan Loh, kok nggak nyambung lagi? Enggak, saya ada berapa? Jumlah saya ada berapa? Satu. Berarti saya juga Esa juga. Gimana? Saya Esa kan? Saya Esa nggak? Anda itu bukan pencipta. Anda itu ciptaan Tuhan. Tadi katanya jumlahnya satu. Gimana sih? Aduh. Saya ngikutin terus pola pikir kalian ini gimana? Oke, sekarang saya tanya, ini batu ini beranak nggak? Tidak. Diperanakkan nggak? Ya enggak lah, namanya juga benda mati. Iya. Tadi Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Sama dong, gimana? Udah deh, aku mau turun dulu aja deh, pusing. Oke dah. Oke, pusing ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Ya. Ya teman-teman ya, seperti itu yang datang ya masih ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting dia baik begitu. Kalau baik kan enak kita diskusi gitu kan. Jangan datang ke sini tuh marah-marah, santai aja gitu loh, ngobrol santai gitu. Yuk naik ke sini. Ngobrol santai gitu. Jangan marah-marah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tuhankan Muhammad. Karena bahasan kita kemanapun ujung-ujungnya ke sini lagi. Oke, kita kasih naik ada Denz. Ya, silakan Denz. Halo Denz. Halo. Oke, kita turunkan ya. Sudah kita naikkan tapi tidak nyambung-nyambung. Itu kesalahan Anda, sinyal Anda yang kurang bagus. Oke, kita ada Akmal Gibran. Oh, Akmal Gibran terpencet lagi. Terpental lagi, kita kasih naik ada Jo Aja. Halo Jo Aja. Halo, selamat siang Bang Edis. Selamat siang. Jo Aja tidak bisa menyalakan kamera ya? Nggak bisa Bang Edis. Oh iya, mohon maaf Jo Aja. Jadi karena belum bisa menyalakan kamera Jo Aja, saya mohon maaf, saya turunkan dulu ya. Oke Bang Edis. Mohon maaf Jo Aja, mohon maaf. Kita naikkan yang bisa menyalakan kamera ya, Bang Wijaya. Ya, Bang Wijaya. Selamat pagi, Bang Wijaya. Oh, terpental lagi. Oke. Kita kasih naik lagi ada Izain. Ya, silakan Izain. Halo Izain. Halo, selamat siang Bang Edis. Selamat siang Bang Izain. Silakan nyalakan kamera Bang Izain. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Oke, siap. Ya, nyalakan kamera Bang Izain. Oke, siap Bang Edis. Oke. Ya, Bang Izain Muslim Bang? Ya, insya Allah Muslim. Baik, Muslim. Mudah-mudahan Abang ini Muslim yang ngerti agama Islam. Karena dari tadi yang naik sini tuh orang-orang yang tidak ngerti agama Islam begitu. Nah, di sini tema kita Bang, ini diskusi agama ya, stop menuhankan Muhammad. Jadi
Saya ajak Anda dari menuhankan Muhammad untuk ganti ke menuhankan Yesus. Begitu. Karena tidak pantas, Bang, Muhammad dituhankan. Yang pantas, yang layak dipertuhan itu, layak pantas dipertuhan itu adalah Yesus. Begitu. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bang Edis. Silakan. Dilihat dari tema kita ini, diskusi agama stop menuhankan Muhammad ya. Silakan. Jadi statement yang menyatakan bahwa kami menuhankan Muhammad itu dari mana itu, Bang? Dari Al-Quran. Yang menyatakan? Yang menyatakan mempertuhan. Mempertuhan. Iya. Seperti apa itu? Itu di mana itu, Bang? Adakah Al-Quran di situ? Oh, enggak ada. Nah, pantesan Abang nggak tahu. Kalau tidak ada Al-Quran di situ, ya gimana kita mau serius? Padahal ini ibarat kata gini, Bang, kita ini mau membahas misalnya Bible, tapi nggak ada Bible di situ, gimana? Begini, Bang. Jadi kami yang Muslim ini, ya, kami dengan Muhammad itu bukan kami menuhankan Muhammad, bahwa Muhammad itu kami anggap itu adalah utusan Allah, ya. Emang itu mempertuhan utusan. itu dianggap Tuhan gitu? Ya kalau dilihat dari temanya kan dianggap Tuhan. Siapa kan? bilang? Berarti kalau mempertuhan berarti menganggapnya dia Tuhan gitu. Habis itu udah habis itu kita maling aja udah gitu. Gimana mempertuhan itu? Ya kalau seandainya pemikiran dari Bang Edis untuk menuhankan Muhammad itu berarti kami itu menyembah atau mengikuti semua apa yang dituntut oleh Muhammad kan? Tujuannya kan? Iya, mempertuhan itu adalah meletakkan dirimu sebagai seseorang yang takluk tunduk mengikuti apapun yang diperintahkan kepadamu. Oke. Kami dengan Muhammad itu Bang Edis, ya, itu merupakan kami anggap itu Muhammad itu adalah nabi, ya, rasul Allah ya, nabi atau rasul Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat Islam, kepada semua umat sebenarnya ya, semua umat. Kenapa? Karena Islam itu muncul atau Al-Quran itu muncul ketika semua Alkitab yang muncul itu sudah dahului. Terakhirnya itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya itu penyempurna. Bang, kita nggak bahas Al-Quran. Kok kita bahas Al-Quran sih? Iya. Bang, kita membahas mentuhankan, mempertuhan. Apa itu mempertuhan? Atau menuhankan? Ya, kalau kami Islam ya, kami tidak menuhankan Muhammad. Bukan masalah itu. Mempertuhan itu apa? Ada nggak Bang orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ya mempertuhankan hawa nafsu ya ada karena dia mengikuti hawa nafsu. Kenapa kok disebut mempertuhan hawa nafsunya? Ya karena dia mengikuti hawa nafsu. Karena dia mengikuti hawa nafsu, takluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya. Betul? Berarti seseorang yang takluk, tunduk, mengikuti segala apapun yang diperintahkan kepada dia, berarti itu sama dengan mempertuhan. Betul? Beda Bang. Gimana beda lagi? Beda. Masalahnya begini. Berarti Muhammad ada nggak orang yang mempertuhan setan? Ya kalau kecuali yang Kristen itu. Nah, kan yang ditanya ada atau tidak Kristen. Orang yang mempertuhan setan Bang? Ada. Kenapa dia disebut mempertuhan setan? Dia berbuat apa tuh kepada setan kok disebut mempertuhankan? Ya, karena dia mengikuti kemauan setan. Karena dia mengikuti kemauan setan. Nah sekarang Anda mengikuti kemauan Muhammad nggak? Kami itu mengikuti kemauan langsung berbelit-belit. Anda mengikuti kemauan Muhammad nggak sekarang saya tanya? Tuh kan langsung tegang. Jangan tegang Bang. Anda mengikuti nggak kemauannya Muhammad itu Anda ikuti nggak? Kan macet. Gimana Bang kalau kayak gitu kita mau diskusi Bang? Sebenarnya Anda itu adalah orang-orang yang menaklukkan diri kepada Muhammad. Sehingga apapun kata Muhammad kalian akan ikut. Makanya ada istilah sami'na wa ta'na. Kalau Muhammad bicara kalian mendengar dan kalian taat. Begini Bang Edis. Ya. Muter lagi nih Abang nih. Keyakinan kami itu adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Di mana Al-Quran itu semua Bang, jangan bicara Al-Quran dulu, kita bicara mempertuhan dulu. Itu berkaitan dengan yang dikatakan dengan mempertuhankan Muhammad itu tadi. Iya, berarti ketika Anda taat, takluk, patuh, tunduk mengikuti Muhammad, berarti Anda mempertuhan Muhammad, betul? Bukan, beda. Standar ganda kan?
Beda. Oke, kalau ada orang taat, patuh, takluk, tunduk kepada setan, mengikuti setan, disebut mentuhankan setan nggak? Ya tergantung. Loh, kok yang mana tergantung? dulu. Gimana sih? Bang, coba diinget-inget ya Bang ya. Barusan tadi belum kering nih, belum kering ludah saya. Saya basahin dulu. Ayo. Ya. Tadi Abang bilang, Bang, adakah orang yang mempertuhan setan? Abang bilang ada. Oke, kenapa dia kok disebut mempertuhan setan? Karena dia mengikuti setan itu. Dia taat, takluk, tunduk, dikendalikan oleh si setan itu. Makanya dia itu disebut mempertuhan setan. Betul? Betul? Ya, saya Nah, sekarang ada juga bahasa Al-Quran itu yang disebut mempertuhan hawa nafsu. Kenapa disebut mempertuhan hawa nafsu? Karena dia takluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga dia disebut mempertuhan hawa nafsunya. Nah sekarang saya tanya, sebagai seorang muslim, muslim yang sejati, bukankah wajib kalian itu mempertuhan Muhammad? Dengan cara kalian harus takluk, taat, tunduk, patuh mengikuti Muhammad. Nah, begini. Makanya saya bilang kalian itu mempertuhan Muhammad, Bang. Bukan kalian itu menganggap Muhammad sang pencipta, enggak. Memangnya Muhammad pencipta, nyiptain laler aja kagak dia. Gimana? Coba silakan. Itu tunduk mengikuti perintah Rasulullah. Itu atas dasar dari perintah Allah. Berarti Jadi Allah menyuruh kalian untuk mempertuhan Ada Muhammad. dua. Harus diperhatikan ada dua di sini, bukan cuma satu. Kalau setan cuma setan yang kita persembah, tapi ini dua. Ya, Ini artinya kami- Anda Muhammad disuruh atas dasar untuk yang mempertuhan diturunkan Muhammad. oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti. Kami itu dasarnya dua. Yang pertama Al-Qur'an dengan Al-Hadis. Nah, Iya, berarti di Al-Qur'an Anda Allah disuruh, memberikan diperintahkan kepada- oleh Allah untuk mempertuhan Muhammad. Bukan. Nah, kan bukan. mempertuhan. Bang, nih saya kasih contoh. Saya kasih contoh nih, Bang. Ini. Saya kasih contoh, Bang. Ini gelas. Oke? Kalau gelas ini saya lempar, namanya melempar, betul? Nah, Kalau saya disuruh, betul. sebentar, Bang. Kalau saya disuruh, namanya masih tetap melempar nggak? Ya disuruh namanya. Iya, tapi masih tetap melempar nggak? Walaupun disuruh, walaupun nggak disuruh, kalau beginiin begelas, ini gelas nih ya, saya begini kan, sampai lepas dari tangan saya, lompat ke sana, namanya kan melempar. Mau itu disuruh, mau nggak disuruh, namanya tetap melempar. Nah, Anda takluk, tunduk, patuh mengikuti Muhammad, walaupun Anda bilang itu disuruh, tetap saja itu namanya disuruh mempertuhan. Bang, sebenarnya Bang ya, sebenarnya gini Bang. Mempertuhan Muhammad itu bukan berarti kalian menganggap Muhammad itu sang pencipta. Mempertuhan hawa nafsu bukan berarti menganggap hawa nafsu sang pencipta. Yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Mempertuhan setan bukan berarti menganggap setan sang pencipta. Di dalam pikiran kalian mempertuhan itu kan menganggap dia sang pencipta. Makanya omongan kita nggak pernah nyambung. Gimana? Itu pemikiran yang salah. Ya Pemikiran sudah, Pak Edi coba yang jelaskan. Coba jelaskan definisi mempertuhan setan, coba. Ya mempertuhankan itu ya beda dengan kita muslim ini, Bang Edis. Nggak usah beda, coba mempertuhan setan itu apa? Coba definisinya, mempertuhan setan itu apa? Coba. Mempertuhan setan kan ya mengikuti semua apa yang disuruh sama setan. Oke, mengikuti apapun yang disuruhkan oleh setan, hukumnya adalah mempertuhan setan, betul? Betul. Kalau mengikuti apapun yang disuruhkan oleh Muhammad, berarti mempertuhan Muhammad nggak? Itu sunnah namanya. Bukan Namanya mempertuhan, standar sunnah. ganda. Itu namanya standar ganda, Bang. Standar ganda. Kok Kalau beda? kami mengikuti semua perintah yang diturunkan, yang dibuat oleh Muhammad itu namanya mengikuti sunnahnya, bukan mempertuhan, bukan Tuhan namanya. Oke, Beda. berarti mengikuti apapun perintah setan namanya mengikuti sunnah setan. Oh, beda. Nah, Beda dengan kan? beda dengan. Ya. Berat, saudara-saudara. Coba Bang, tanya sama saya. Nih Bang, nih. Baik teman-teman terkasih, saya tidak perlu berpanjang-panjang untuk berkomentar tentang debat tersebut. Saya berharap teman-teman dapat mendapatkan ilmu dari dalamnya. Dan kalau ada tanggapan teman-teman, tuliskan di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar. Satu bagian firman Tuhan yang terus harus kita ingat, bahwa kita sebagai orang percaya dituntut pertanggungjawaban tentang iman kita dari mereka yang menyalahpahami dan bertanya tentang iman kita. Tetapi biarlah dengan lemah lembut dan sopan, supaya iman kita itu ketika disampaikan mereka menerima dengan baik. Sobat terkasih, ini diskusi lintas agama.
Jadi, pemaparan-pemaparan yang disediakan untuk membuka wawasan dan untuk mengajak setiap kita mencari tahu apabila ada argumentasi yang belum kita dengarkan untuk kita cari tahu. Jangan sampai kita beragama tapi tidak tahu apa-apa. Ketika dibuktikan literaturnya, maka justru kepanasan. Seperti yang kita lihat tadi di video yang barusan kita saksikan. Hal itu tidak perlu kita lakukan, karena kalau kita ingin cerdas dan berkeyakinan secara terang, maka kita harus mencari tahu apa dan bagaimana keyakinan kita itu. Kalau orang baper, kalau orang muda marah, kalau orang muda seperti anak-anak, ya tidak akan pernah cerdas-cerdas. Jangan kalian jago untuk membahas keyakinan Kristen, Alkitab dan lain sebagainya, bahkan menuduh palsu mulai dari Zakir Naik dan sampai penerus-penerusnya, para mualaf setiap hari kerjaannya mengurusi kekristenan. Jangan hanya kalian yang boleh, ajari ajari lagi. Izinkan juga kami untuk membahas dan bertanya tentang iman kalian, dan itulah yang dilakukan oleh apologetik Kristen tersebut. Cerdaslah, karena kecerdasan milik orang-orang yang mau terbuka terhadap pengetahuan. Oke teman-teman, kiranya Kristus yang menyelamatkan umat manusia yang melebihi segalanya, yang mengasihimu, menyelamatkanmu dari dosa. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.